Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Wa qala aydan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum aw kama jaa fil hadits. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang besar, yang banyak, istimewa dan sangat amat luar biasa. Baik nikmat usia, umur, kesehatan, kesempatan, terlebih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini telah kita jalankan dengan menjalankan perintahnya Allah yang terbesar, salat, sekaligus kita jalankan sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjamaah. Maka besar harapan kita semoga salat subuhnya kita berjamaah kali ini dan sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pagi hari ini kita menjadi bagian orang yang sangat beruntung. Apa keberuntungan kita pagi hari ini? Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah atau kama jaa fil hadits. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada pada jaminan keselamatannya Allah, dijamin sama Allah, dijamin selamat, dijamin bahagia. Pak, kita biasanya senang kalau ada pejabat kita yang mau menjamin kita, dan senangnya kita tuh tergantung pejabatnya. Kalau tingkat kecamatan yang menjamin kita, kita senang, alhamdulillah di kecamatan kita udah ada yang menjamin. Kalau di tingkat kota, wali kota menjamin kita, gubernur menjamin kita, bahkan presiden yang menjamin kita, kita bangga sekaligus senang. Tapi semestinya pagi hari ini kita yang telah sholat berjamaah semestinya lebih bangga, lebih bahagia dan tenang karena kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam mafhum hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah aw kama jaa fil hadits. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan salat sunnah separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuhnya juga berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Alhamdulillah. Maka besar harapan kita yang tadi malam sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya juga berjamaah, kalau diterima sama Allah, pagi hari ini kita sudah terhitung orang yang melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Mulai dari bedug maghrib sampai bedug subuh terhitung sholat sunnah bagi mereka yang sholat isya dan subuhnya berjamaah. Alhamdulillah. Maka kita syukuri segenap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Syukur yang tidak hanya dengan lisan ucapan alhamdulillah, tidak juga cukup hanya dengan perasaan ini nikmat datang dari Allah, tapi bagaimana kita wujudkan juga dengan amal perbuatan.
Karena syukur yang benar adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajli. Syukur yang benar itu tatkala kita menggunakan, memanfaatkan seluruh fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsi yang Allah kehendaki. Maka jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri nikmat tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, tidak hanya dengan perasaan, tapi juga kita buat dengan amal perbuatan. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita punya anak, kita sayang, saking sayangnya kita belikan dia sepeda motor. Selepas kita beliin dia sepeda motor, dia akan merasa senang. Dia ucapkan terima kasih ke kita, dicium ya tangan kita, mungkin kening kita juga dicium. Dan kita sempat bilang sama anak kita, nah ini motor ayah beliin biar kamu mudah berangkat sekolahnya, berangkat ngajinya, nanti kalau ada perlu apa-apa juga orang tua enak bisa dianterin. Anak itu udah terima kasih, cium tangan kanan kita, mungkin cium kening kita, pipi kanan kiri kita. Kemudian kalau dia habis kayak gitu, berangkat ke bengkel, dia terondolin motornya, dia ceper-ceperin motornya, dia ganti knalpotnya. Yang maksud kita mah pengennya dia rajin sekolah, ini malah bolos baik. Yang mestinya rajin ngaji ini malah keluyuran aja. Kita sakit gigi minta dianterin, kagak mau dianterin. Kira-kira apakah terima kasih dia itu, rasa syukur itu sudah cukup hanya dengan lisan? Enggak. Sejatinya syukur yang sebenarnya adalah tatkala kita memanfaatkan, menggunakan seluruh fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsi yang Allah kehendaki. Itulah syukur yang sebenarnya. Dan syukur yang seperti inilah yang akan mendatangkan janji Allah bagi mereka yang telah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Dengan bersyukur nikmat yang ada pasti Allah tambahkan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Bapak hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul yang Allah hantarkan ke muka bumi ini kecuali semuanya mengingatkan kita akan kejadian yang super dahsyat, akan kejadian yang sangat besar, yakni kejadian hari kiamat. Hari di mana dunia ini akan diporak-porandakan, dihancur leburkan. Bahkan diceritakan sedikit gambaran, banyak diceritakan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menceritakan sedikit gambaran tentang hari kiamat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Yauma tarawnaha, pada hari itu, hari kiamat, kau akan melihat, kalian akan melihat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu, wanita-wanita, ibu-ibu yang menyusui bayinya akan melupakan, melalaikan bayinya. Dan wanita-wanita yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kalian akan melihat manusia seperti orang-orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat pedih saat itu. Di dunia ini sekarang ini banyak ibu-ibu yang merelakan nyawanya dan apa saja untuk bayinya. Tapi kala itu saking dahsyatnya, ibu-ibu tuh sampai melupakan bayi susuannya. Wanita-wanita keguguran kandungannya, saking dahsyatnya hari kiamat. Bahkan seperti dalam surat yang kita bacakan tadi sholat subuh, gambaran hari kiamat, yauma yakunun nasu kal farashil
mabthuth, hari di mana manusia berterbangan seperti laron. Wa takunul jibalu kal'ihnil mangfush, dan gunung-gunung akan dihancurkan seperti kapas yang berterbangan. Dahsyat hari kiamat. Dan lebih dahsyatnya lagi, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini, diutusnya aku dan hari kiamat itu seperti dua jemari ini. Nabi mengisyaratkan jari tengah sama jari telunjuk. Lalu Nabi renggangkan, jarak kita dengan hari kiamat cuma segini, Pak. Jarak diutusnya Rasul dengan hari kiamat hanya seperti jarak dua jemari ini. Berarti kita ini sudah sangat amat mendekati hari yang super dahsyat, hari besar, hari kiamat. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Seorang sahabat tadi bertanya, ma tasa'ah ya Rasulullah, wahai Rasul, kapan hari kiamat? Orang tadi nanya kapan hari kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Nabi malah balik bertanya, ma'adatta laha, kamu nanya hari kiamat, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang tadi mengatakan, ma'adattu laha min katsiri salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah, atau kama jaa fil hadits. Orang tadi mengatakan, saya tidak mempersiapkan perbekalan untuk hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, dan tidak juga dengan banyaknya sedekah. Sama, Pak, kayak kita, kurang sholat, kurang puasa, kurang sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya yang kusiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Kurang lebih gambarannya begitu, kurang lebih mafhum haditsnya begitu. Maka mendengar jawaban ini, apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya hari kiamat dikalahkan dengan dahsyatnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketika Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai, menunjukkan bahwa mencintai Allah dan Rasulnya sudah sangat amat cukup untuk berbekalan untuk menghadapi hari kiamat. Karena kelak pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Allah, bersama Rasulullah SAW, bersama orang-orang yang dia cintai. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu menariknya hadis ini, perawi hadis mengatakan, saya tidak pernah melihat kegembiraan para sahabat kala itu melebihi apa yang mereka dengarkan akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Begitu sangat gembira, dan kegembiraan itu mengalahkan kegembiraan yang lain. Para sahabat begitu sangat gembira. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat sahabat begitu gembira melebihi gembiranya mereka mendengarkan anta ma'aman ahbabta, sabda Nabi, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kan kalau kita